Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channelnya aku. Nah, ini tuh aku mau bikin ayam bakar. Untuk bumbunya itu tadi aku cuman pakai sedikit potongan jahe, terus 3 siung bawang putih sama 4 siung bawang merah ya teman-teman. Nah ini untuk bumbunya aku ulek aja karena kan nggak terlalu banyak ya teman-teman. Nah ini udah halus, tinggal aku campurkan dengan cabai merah. Nah biar bumbu ayamnya itu, ayam bakarnya itu terasa pedas gitu ya teman-teman. Nah ini cabainya juga udah aku cuci, tinggal aku ulek sampai halus. Dan ini tuh nggak terlalu halus banget, nggak apa-apa ya teman-teman. Nah, di sini tuh aku senang banget ya teman-teman kalau bikin bumbu ayam bakar itu pakai cabai karena biar ada rasa pedas gitu ya teman-teman di ayamnya. Dan di sini untuk bumbu ayam bakarnya juga aku nggak terlalu banyak bumbu. Di sini tuh cuman aku pakai bawang merah, bawang putih, jahe, cabai merah dan serai gitu ya teman-teman. Dan nanti di sini juga aku tambahkan kecap. Nah, untuk bumbunya itu aja ya teman-teman. Dan jangan lupa dikasih garam gitu ya. Nah untuk ayamnya ini tadi aku titip ke Pak Su, beli ke warung gitu ya teman-teman. Itu untuk ayam mentahnya itu dadanya segitu 8.000, dan yang sayapnya itu stok aku yang ada di kulkas yang udah diungkep, karena aku mau nyoba gitu ya teman-teman kalau yang udah diungkep itu jadinya kayak ayam goreng lagi atau enggak. Karena waktu awal aku beli, aku coba yang udah diungkep itu jadinya ayam goreng ya teman-teman. Nah, tapi karena di sini aku kasih bumbu, mana tahu dia tuh jadi kayak ayam bakar ya teman-teman. Karena kan di sini aku tambahin bumbu gitu ya. Dan alhamdulillah rasanya itu kayak ayam bakar ya, tapi nanti bisa teman-teman lihat hasilnya itu gimana. Oke, ini aku masukkan serainya dan ini tinggal aku bolak-balik biar bumbunya itu meresap ke dalam gitu ya teman-teman. Dan ini tinggal aku masukkan ke kulkas. Nah, ini aku diamkan selama 1 jam. Nah, sambil nunggu ayamnya meresap gitu ya ke bumbunya. Jadi di sini tuh aku mau nge-refill dulu untuk kecap ya, kecap yang udah aku buka tadi. Nah, ini tuh botolnya sama kecapnya itu yang aku beli belanja bulanan kemarin gitu ya teman-teman. Nah, ini alhamdulillah aku suka dengan botolnya karena kecapnya itu nggak keluar-keluar saat kita nuang gitu ya teman-teman. Jadi dia tuh nggak semutan. Nah ini tinggal aku lap gitu ya teman-teman, itu ada sedikit itunya. Dan ini untuk merek botolnya itu merek Subron. Nah merek Subron ini kayak merek panci gitu ya teman-teman, yang merek panci yang ada merek Subronnya. Nah lanjut lagi, di sini aku mau nge-refill untuk saus. Nah ini tuh aku ada sisa saus botolan gitu ya teman-teman, tuh sedikit. Dan ternyata kita tuh lebih enak nge-refill itu pakai yang refill gitu ya teman-teman, daripada yang botolan kayak gini tuh ribet dan dia itu mencrot ke mana-mana, dan itu cuma didapati juga sedikit. Nah aku tuh salah ya, harusnya tadi nggak usah aku refill aja, tapi ya udah deh ya teman-teman. Dan lanjut, ini tinggal aku susun ke raknya. Nah ini jadi tersusun rapi ya teman-teman. Oke lanjut, ini sambil nunggu ayamnya juga, karena kan nunggunya selama 1 jam ya teman-teman. Jadi di sini tuh aku bisa beres-beres dulu. Nah ini tuh aku mau beres-beresin portoplesan lebaran aku, karena kan udah nggak lebaran lagi ya teman-teman. Dan ini juga udah kosong, jadi di sini mau aku bersihin, mau aku simpan lagi ke tempatnya. Nah ini untuk permennya juga masih banyak gitu ya sisanya teman-teman. Nah itu ini dia ya, permen Fox rasa kopinya itu enak gitu teman-teman, karena rasanya itu banyak kopinya, ada rasa creamy, ada rasa cappuccino, dan ada rasa pokoknya banyak ya, dia itu ada 4 rasa gitu kalau aku nggak salah. Nah untuk permennya itu aku taruh ke dalam freezer gitu ya teman-teman, kalau enggak itu pasti udah anak-anak aku tuh udah sibuk makanin permen terus gitu ya teman-teman, jadi aku taruh di freezer aja. Nah lanjut, di sini aku mau ngelap-ngelapin dulu meja minimalis aku. Nah ini meja itu multifungsi banget ya teman-teman, karena serba kegiatan dan banyak kegiatan yang aku kerjain itu aku
pakai meja ini gitu ya teman-teman. Oke lanjut, ini tuh aku mau bersihin dulu, mau aku sapu-sapuin pakai sapu lidi ini karpet aku, karena aku tuh kalau hari biasa atau bukan hari besar gitu aku tuh suka pakai karpet yang biasa gitu ya teman-teman, karena tuh aku kurang suka pakai karpet yang kayak gini karena aku tuh punya anak-anak kecil. Jadi kalau misalnya pakai karpet kayak gini itu gampang kotor dan gampang berdebu, karena dan debunya itu suka nempel di karpetnya gitu ya teman-teman. Apalagi kalau kita punya anak kecil, kalau ada makan sesuatu itu remah-remahannya itu suka nempel gitu ya teman-teman di karpetnya, jadi agak susah gitu kalau mau disapu tuh, agak susah gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh lebih senang pakai karpet yang biasa, karena kalau pakai karpet yang biasa itu tuh gampang gitu ya untuk nyapunya. Nah lanjut, ini sebelum aku pasangin karpet yang biasa, ini mau aku sapu-sapu tipis-tipis dulu, karena ini tuh nggak terlalu yang berdebu kali, karena ini sering aku sapu ya teman-teman. Nah itu kenapa debunya itu nampak gitu ya berterbangan di cahaya kamera aku, karena ya kayak gitu pintunya tuh belum aku buka ya teman-teman, jadi debunya itu masih nimbrung di situ. Nah ini dia ya teman-teman karpet favorit aku, karena aku tuh lebih senang pakai karpet yang kayak gini, dan ini karpetnya itu tebal ya teman-teman, dan gampang juga kalau untuk dibersihin, untuk disapu gitu ya, karena namanya masih punya anak-anak kecil ini tuh jadi lebih enak gitu ya untuk dibersihin. Oke lanjut, ini tuh udah 1 jam, jadi ini ayamnya tuh udah keluarkan dari freezer. Nah ini tuh ayamnya tinggal aku pindahkan ke loyang. Nah ini tuh aku pakai loyang kue ya teman-teman. Nah sebenarnya kalau pakai air fryer itu pakai aluminium foil gitu ya teman-teman, tapi karena di sini aku nggak punya, dan aku tuh lebih senang juga kalau pakai loyang kue kayak gini. Jadi untuk alas air fryernya itu aman ya teman-teman, jadi bersih nggak kotor, jadi yang kotornya itu cuman untuk di bagian loyang kuenya ini aja. Nah oke, ini untuk bumbunya aku masukin semua ya. Oh ya teman-teman, gimana nih kabarnya, keadaan teman-teman? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Dan aku juga doakan yang lagi sakit semoga lekas sembuh dan diangkat penyakitnya ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Nah oke, ini tinggal kita ratain aja ya teman-teman untuk bumbunya, dan ini dia langsung aku masukkan aja ke dalam air fryernya. Nah kalau kayak gini tuh lebih enak bersih ya teman-teman, dan alhamdulillahnya juga itu loyang kuenya muat ke dalam air fryernya. Oke, ini tinggal kita colokin, dan nanti teman-teman bisa lihat ya hasilnya tuh bikin kaget karena ini nih enggak aku atur gitu untuk suhunya ya teman-teman, jadi pas aku hidupin ya udah aku langsung onin gitu ya teman-teman, dan ini tuh 200 derajat itu selama 20 menit, jadi hasilnya itu seperti ini. Tara agak gosong ya teman-teman, tapi alhamdulillah itu di bagian bawahnya itu gak gosong ya teman-teman, dan alhamdulillahnya juga ini tuh matang sampai ke dalam-dalamnya, karena untuk yang satunya itu kan tadi ayamnya itu nggak diungkep ya, itu mentah, dan alhamdulillahnya itu matang sampai ke dalamnya, dan bumbunya juga meresap sampai ke dalam. Nah untuk pelengkapnya itu di sini aku pakai sambal belacan, bawang, dan tempe goreng sama kol gitu ya lalapannya teman-teman. Nah ini tuh enak banget loh teman-teman, ayam bakarnya itu meresap sampai ke dalam. Oke lanjut, ini tuh aku lanjut pagi gitu ya teman-teman. Ini tuh tadi pagi itu aku mau nyiapin sarapan untuk si Abah Rafa sama bekalnya Pak Su. Oh ya teman-teman, di sini aku juga mau ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman semua yang udah mau nge-share video-video sederhana aku di top komunitasnya teman-teman. Aku ucapkan terima kasih banyak ya. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan-kebaikan yang berlipat. Amin amin ya robbal alamin. Nah oke, ini tuh tadi malam aku masaknya jam 11 malam ya teman-teman. Nah di sini tuh requestnya Pak Su, karena Pak Su tuh pengennya lembut-lembut. Tadinya tuh aku mau masak pagi tadi ya teman-teman, mau aku masakin sop, tapi Pak Su tuh nggak mau sop, katanya dia mau ayam gulai. Jadi ya udah, daripada aku masak pagi-pagi tuh masak ayam gulai, jadi ini aku sebelum tidur ini aku masak dulu ya teman-teman. Ini tuh aku masak ayam gulai,
Dan tadinya itu aku kepengen pakein kentang karena lebih enak ya teman-teman kalau ada kentangnya. Jadi untuk si abang Api sama adik kakek itu juga bisa ikutan makan. Tapi karena stok di kulkasku tuh gak punya kentang, jadi ya udah ya teman-teman. Jadi di sini aku pakai ayam aja. Nah oke deh teman-teman, ini tinggal aku masukin aja tempat tupperware ayam gulainya itu muat ya untuk ditaruh di dalam nasinya. Oh ya teman-teman, buat yang belum subscribe channelnya aku, tolong di subscribe ya, karena subscribe dari teman-teman itu sangat membantu untuk memperkembangkan channelnya aku dan membuat aku semakin semangat lagi untuk bikin videonya. Karena tanpa bantuan dari teman-teman dan tanpa support dari teman-teman, videoku nggak ada apa-apanya ya. Nah ini itu untuk sarapannya Abang Rafa ya teman-teman. Oke deh teman-teman, videonya sekian dulu ya. Aku ucapkan terima kasih banyak yang udah nontonin videoku dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum, bye.